Mitra bisnis, berdasarkan temuan dari PPATK, lebih dari 600.000 penerima bantuan sosial menggunakan dana bansos tersebut untuk bermain judol. Nah, jumlah itu termasuk penerima beasiswa dari kalangan pelajar hingga mahasiswa. PPATK juga mencatat banyak masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan kerap menggunakan uang untuk bermain judol. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai fenomena seperti ini? Silakan di 021509188877 atau WhatsApp call di 0816924924. Ini judul ini temennya pinjol Mbak ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, karena kecanduan judul, biasanya dia pakai pinjol juga tuh, buat nutupin kekalahan, terus malah makin tantang. Cuman kalau menurut saya sih yang bingung juga Mbak ya, mau bidangnya salah pemerintah atau yang menerima nggak bingung. Cuman kalau bisa sih di data lebih teliti lagi bahwa mereka yang berhak menerima itu benar-benar yang membutuhkan gitu Mbak. Karena kadang-kadang di lapangan tuh banyak sekali loh Mbak. Kayak saya pernah punya teman gitu kan, sebenarnya itu termasuk golongan mampu ya, karena penghasilan tuh di sebulan tuh di atas 10-15 juta lah. Tapi saya heran Mbak, kok dia bisa terima itu ya, karena bansos itu ya, saya bingung gimana dia caranya mengupload ke website terkait supaya bisa mendapatkan bantuan-bantuan sosial kayak gitu. Terus yang kedua juga mungkin sebaiknya sih kalau bantuan uang tunai itu selain rawan disalahgunakan, terus dari si pemberinya juga bisa misalnya kalau nggak salah sih itu pemberian sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali Mbak ya. Nah bayangkan kalau miliar 3 bulan sekali dipendam di dalam sebuah rekening bank, terus didepositokan atau dibungakan tuh bunganya kan lumayan besar Mbak. Nah itu kita kan nggak tahu siapa yang mempergunakan keuntungan dalam tanda kutip ya, keuntungan. Jadi mungkin sih sebaiknya pemerintah mengkalkulasi ulang kalau kayak bulan, jadi nggak ada kalau penyelewengan sih pasti ada, cuma paling nggak meminimalisir gitu loh Mbak. Terus yang kedua juga jangan dalam bentuk uang tunai lah, kalau bisa bentuk barang, baik itu berupa sembako misalnya beras atau gula atau mungkin mie gitu ya, yang makan instan siap saji gitu Mbak. Jadi kan selain bisa dipertanggungjawabkan pembelian dan pendistribusiannya, ada nota juga untuk pembeliannya yang bisa dipertanggungjawabkan pemerintah, terus pendistribusian melalui pihak-pihak terkait gitu Mbak. Terus yang ketiga juga ini yang paling susah dihapus dari masyarakat Indonesia Mbak. Kita tuh udah tahu bahwa masyarakat Indonesia masih di sebagian besar ya, dalam tanda kutip sebagian besar masih di dalam bawah garis kemiskinan Mbak. Iya. Tetapi di dalam kemiskinan tersebut mereka tuh nggak belajar untuk gimana caranya untuk paling enggak tuh memperbaiki diri. Ya misalnya kalau mau ada dikasih modal uang tuh untuk entah itu usaha, entah itu untuk apalah, pokoknya jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang saya bilang tadi, kayak judol itu kan sesuatu yang itu merugikan sekali loh Mbak. Kalau udah kena judol sekali dua kali, ujung-ujungnya keterusan sampai ujung-ujungnya dia masuk penjara mungkin Mbak. Tadi ya kita dikalkulasi ulang lah cara pembeliannya, kalau bisa jangan BLT tapi BLP lah, bantuan langsung pokok lah. Entah itu makan. Sepertinya memang yang terjadi di negara ini salah didikan, salah asuhan atau apa ya? Mayoritas masyarakat di Indonesia ya kita tahu ya, pemeluk agama mayoritas itu mengharamkan untuk cuti. Tapi kalau kita lihat kenyataan, mungkin ya sekitar pemain judol, baik masyarakat miskin maupun pelajar ya, nggak beda-beda jauh ya. Mungkin 75-80% adalah pemeluk mayoritas. Nah sebetulnya ini agak ironi ya. Mereka pada kenyataan kalau misalnya pemerintah ada wacana membuka judi offline, mereka yang paling kuat menentang. Tapi kalau online ya mau nggak mau ya, dari struktur ya masyarakat di Indonesia itu ya seperti itu, mayoritas mau nggak mau kan ya. Oke. Sebetulnya tadi kan ada yang mengatakan udah bansos itu ditutup aja. Memang
bansos dengan cara tunai cash itu yang paling gampang, paling mudah untuk distribusikan kepada masyarakat, baik masyarakat miskin maupun siswa. Ini kan kemarin ada program untuk koperasi-koperasi ya. Mungkin untuk orang miskin sekarang BLT-nya ya mungkin mulai ya, beberapa masyarakat yang di daerah-daerahnya sudah ada koperasi, mungkin BLT-nya dihentikan. Ya namanya orang miskin apa sih yang mau dicari? Pasti pertama makanan. Ya nggak mungkin mereka mau beli rumah, kan nggak mungkin. Ya bukan berarti saya menghina mengecilkan, enggak. Tapi yang namanya BLT kan berapa, 600.000 ya untuk makan sehari-hari. Ya dengan di koperasi mereka nggak perlu dapat duit, tapi cukup menunjukkan bahwa saya memang dari negara mendapatkan santunan sebesar 600.000. Nah saya dengan sejumlah itu bisa mengambil beras apa dan sebagainya. Ya seperti itu. Nah kemudian kalau untuk pelajar ini memang miris ya. Saya nggak tahu kesalahannya di pendidikan, di sekolah dia diajar berhitung dan sebagainya, tapi tidak pernah dididik akhlaknya. Apakah di sekolahnya, apakah orang tuanya yang mendidik di rumah yang salah, atau negara memang tidak memberikan teladan yang baik. Nah negara di sini kan bukan cuma presiden, wakil presiden, dan para menteri, enggak, tapi termasuk gubernur, wali kota, bupati, tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat tidak memberikan pendidikan yang baik, karena korupsi terjadi di mana-mana, bahkan di Kementerian Agama yang paling paling banyak ya. Nah di sini mungkin ya ini sebetulnya kan seperti benang kusut ya. Ya kalau misalnya masalah pelajar itu ya balik lagi tadi seperti yang mungkin ya masyarakat miskin ya. Sebetulnya pelajar itu apa sih yang dibutuhkan? Transportasi. Memang sih banyak sekali sekarang ya bis-bis untuk pelajar, tapi itu kan di kota besar. Ya, bagaimana di kota kecil, di pedesaan ya, mereka membutuhkan sepatu, ya, membutuhkan alat tulis dan sebagainya, ya. Nah ini memang harus dievaluasi, ya. Kominfo atau apa itu sekarang ya, itu benar-benar harus bekerja keras untuk memblokir semua situs-situs judi online, ya. Saya berharap ini kebocoran ratusan triliun ya dari judol ini, ya, itu bisa. Saya nggak ngomong dihentikan lah, dikurangi aja deh, itu sudah bagus, ya. Kalau memang nggak mau munafik, udahlah buat judi offline, ya, uang pajaknya bisa untuk pembangunan, ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya, itu menandakan kalau secara mesin judulnya masih banyak, itu menterinya itu nggak kerja. Kerja apa tuh menteri? Dari zaman Budi Ari tetapnya sama, dari menteri sama aja. Itu jangan salahkan masyarakat karena memang ada sarana untuk bermain judol. Jadi menterinya kerja apa gitu loh. Makasih. Ya harap maklum dong. Pak Prabowo itu kan umur sudah 76 Pak Tony. Sedangkan kan juga memang isunya itu sepertinya benar, ada riwayat penyakit. Jadi ya mohon dimaklumin lah, saya sebagai loyalis Pak Prabowo. Kan waktu pidato juga kadang suka-suka bolak-balik, kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa, sudah beda-beda. Jadi mungkin juga sudah diingatin, tapi lupa lagi. Karena faktor gitu loh. Jadi umur 76 itu tidak mudah loh bagi orang Indonesia. Jadi begitu. Ya, jadi mungkin secara jasmani 76 itu sudah sepuh juga. Tapi secara rohani juga sudah sepuh, lebih sepuh. Mungkin malah Kong Johnson itu secara jasmani mungkin lebih sepuh dari Pak Prabowo. Saya pikir gini loh, karena Pak Prabowo itu backgroundnya kan militer ya. Jadi saya nggak tahu ya entah dia nyampe tapi dia nggak mau tahu. Intinya ya seperti doktrin militer itu kan seorang yang harus pokoknya saya begini lebih kepada kultur, kepada
bagaimana kepemimpinan itu gitu loh. Jadi lebih kepada punya ego ya yang lebih tinggi ya, sebagai mantan dan Kopassus dan lain sebagainya gitu ya, sebagai jenderal gitu ya. Jadi ya ini kan mungkin yang mengingatkan juga ya tidak berani terlalu jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Ya begini, tentang judi online itu kenapa sih banyak yang masih itu main judi online? Ya karena selain yang pertama itu negara kita penduduknya memang suka sekali dengan yang seperti itu. Yang kumpulannya pemain judi itu memang banyak, Mbak. Jangan kan yang online, Mbak, yang tidak online saja banyak. 2 kali lipatnya lah gitu. Maksudnya segala macam sarana judi di Indonesia ada, dari yang kelas atas sampai kelas bawah. Online juga begitu, ada yang lokal, ada yang luar. Tapi kan yang ditangkap polisi selama ini yang di bawah, yang kecil-kecil, bandar narkoba. Tapi dibilangnya bandar judi online atau tidak yang judi online, tapi dibilangnya bandar besar. Demikian juga dengan bandar narkoba, itu yang ditangkap yang kecil-kecil. Yang besar-besar aman, Mbak. Juga bandar minuman keras, pelacuran, itu yang kecil-kecil. Yang besar-besar kan nyetor duitnya besar ke oknum-oknum jenderal itu dan yang lainnya ya. Jadi dia aman-aman saja, Mbak. Saya tahu persis itu ada tindakan seperti itu oleh oknum-oknum, karena mereka dapat duit sampai 500-an juta per bulan. Oknum kepolisian ini yang jenderal itu, yang bintang-bintang itu, jenderal-jenderal itu. Dan anak buahnya turun ke bawah ya agak lebih sedikit daripada 5 juta per bulan. Masih dibeli rumah, dikasih rumah mewah, mobil mewah, motor, perhiasan dan lain-lain. Bahkan pasangan perempuan nakal-nakal itu ya, yang nakal itu mereka beri. Kalau yang perempuannya dikasih laki-laki berondong nakal itu, yang poluan itu ya, oknum ya. Tapi ini oknum semua, Mbak. Tapi memang ada. Makanya jangan heran kalau macam judi online, tidak online, narkoba, minuman keras, ya, pelacuran dan lain-lain itu tidak bisa hilang, karena penjahat-penjahat ini semua ada backing, ada pelindungnya. Dan semakin dia punya jabatan, itu sebetulnya bermain di situ. Dan yang lainnya cuma di bawah-bawahnya penjabat. Yang paling menjabat itu yang dapat bagian agak ringan, agak sedikit ya. Itu memang selalu begitu, Mbak. Kalau kita pengen jujur, disalahkan rakyat, ya memang rakyat ada yang sukanya begitu-begitu. Ada yang kecanduan, senangnya kecanduan gitu-gitu. Biar dinasihati agama susah, Mbak. Ada yang tidak mau, ada yang tobat. Tapi tobat pura-pura tuh banyak, Mbak. Ngakunya udah tobat tapi main judi lagi, main narkoba lagi, pakai minuman keras lagi, seperti itu. Itu susahnya kalau diatur yang nggak mau beragama benar. Tapi bandarnya juga gitu, Mbak. Yang ditangkap itu bandar kecil, yang bisa masuk dia di penjara, tetapi dia masih bisa bisnis dari penjara, Mbak. Bandar kecil itu, pengedar Korea juga masih bisa bisnis dari penjara, difasilitasi oknum-oknum, sehingga yang di luar masih bisa dikontrol dan masih bisa berubah dengan bandar besar, karena ambil barangnya dari bandar besar. Saya tahu persis, Mbak, narkoba, judi apa tuh dari bandar besar semua, modalnya dan sebagainya. Ini negara kalau seperti ini terus rusak, Mbak, lama-lama. Memang tidak bakal habis, tapi tidak juga berkurang banyak, Mbak. Malah justru tambah banyak kemungkinan gitu penjahatnya. Waduh, ini kita dapat informasi langsung dari intelnya nih, Mbak. Tapi memang, Mbak, kalau mau memberantas itu harus berani, tegas ya. Jadi pertama, kalau saran saya, mereka yang dapat tunjangan tadi, tunjangan apa namanya, bansos ya? Betul. Dipakai untuk judi online, harus di stop. Stop. Nanti kan diprotes tuh, diprotes sama yang menerima bansos. Biar dia datang, dia proses, dia datang. Kenapa diberhentikan bantuannya? Ya karena you main judi online. Nah, dikasih kesempatan sekali. Kalau dia berbuat lagi, stop. Sama sekali stop. Jadi supaya keluarganya tahu nih, kalau bapaknya atau anaknya ini main judi online. Jadi dia dihukum oleh keluarga sendiri. Harus begitu, Mbak. Jadi mesti berani, tegas. Nah, kedua, kalau yang tadi Bapak ex-polisi itu ngomong, memang ini harusnya pemerintah sudah saatnya mesti berani tegas nih. Jadi kalau mereka yang oknum-oknum jenderal lah, bintang 3, bintang 2, masih backup juga, itu mesti digerebek, harus langsung dicopot, Mbak.
Ya tapi memang harus pemerintahnya nih, petugas pemerintahnya ini, presidennya atau wakilnya ataupun menteri-menteri yang bertugas ini harus bersih dulu, Mbak. Kalau orangnya nggak bersih ya sama juga, istilahnya sapu kotor, mau bersihin halaman ya tetap kotor, Mbak. Iya, benar. Ya itu sebenarnya cuma itu doang sih, Mbak, yang bisa dilakukan kalau memang pemerintah punya komitmen. Tapi kalau pemerintahnya setengah hati, seperempat hati, ya karena dia tahu yang jadi menterinya misalnya begini, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa keluar dari lingkaran setan ini, Mbak. Ya, tadi yang mau dibicarakan Pak Polisi sudah menjabarkan semuanya. Oke. Jadi kita udah lihat itu dari Bapak mantan polisi, pensiun polisi itu udah mengatakan bahwa jadi mau bagaimanapun kalau pusat-pusat intinya itu tidak diberantas ya percuma. Mereka tuh dapat jatah semua, dari jenderal-jenderal dapat jatah semua. Ya mereka protek semua. Jadi janganlah sampai orang-orang kecil yang korban, ya jujur bukan pelaku sebab pelaku, tapi korban secara tidak langsung. Mereka yang ditangkap, mereka tuh nggak ada artinya. Ikan teri, ikan pausnya nggak ditangkap, sama aja nggak ada gunanya. Nah, kita bisa lihat seperti yang saya dulu pernah dengar ya, pernah baca itu, kenapa kasino Makau, kasino Singapura, kasino di Malaysia mau masuk Indonesia, tapi mereka tidak minta Indonesia tidak membuka kasino. Kenapa? Karena orang-orang kasino di sana bilang kalau Indonesia buka kasino, otomatis omset mereka 3 negara itu berkurang. Karena di sana, Mbak, saya masuk ke Marina Bay, masuk ke Genting, itu orang Indonesia banyak sekali. Jadi mereka tuh main di sana. Jadi kalau Indonesia buka kasino, otomatis mereka nggak akan ke sana kan, omset mereka jauh berkurang. Jadi mereka nyogok orang-orang di sini, petinggi di sini, mau DPR kayak mau jenderal kayak, untuk supaya menolak Indonesia buka kasino. Gitu loh. Jadi kalau balik lagi PPATK menemukan bahwa bantuan bansos ini dijadikan, tapi balik lagi saya bingung, hal sekecil itu PPATK bisa tapi kalau hal besar korupsi, kenapa PPK diam-diam aja ya, nggak pernah beritanya, PPATK dapat ini berapa triliun ini anggota DPR korupsi, kepolisian nggak pernah kelihatan ya. Hal kecil bansos gini digede-gedein gitu loh. Saya bingung juga kadang-kadang. Tapi ya balik lagi, intinya adalah ya kakap-kakapnya itulah orang-orang yang mengendalikan di lokal itu, ya seperti jenderal, pengusaha atau siapapun itu anggota DPR termasuk, itu yang harus diciduk, itu yang harus di stop. Jangan orang-orang kecilnya, kasihan mereka kecil, mereka cuma jadi korban aja. Jadi kalau pentolannya nggak diciduk ya percuma. Ya balik lagi, Pak Prabowo kan seorang jenderal juga, harusnya dia bisa menangani itu semua. Jangan hal-hal kecil, wah diekspos jadi gede, tapi hal gede itu dikecilkan. Jangan seperti itu juga. Kita Indonesia nggak akan maju kalau seperti itu. Itu aja sih, Mbak. Kalau saya kasih satu lagi. Indonesia buka kasino aja deh. Jadi mau judi-judi lu sana, risiko lu tanggung sendiri. Sama seperti Malaysia, Singapura dan Makau. Dan jangan salah, kita sebagai besar umat muslim, Saudi Arabia udah siap membuka kasino terbesar di dunia. Nah itu aja, balik lagi lah. Kita menarik devisa lah. Kita udah tahu kan pajak kita kurang. Ya dari situ aja tarik, udah selesai. Itu tertutupi kok, saya bilang sih. Terkait tema hari ini tema yang menarik ini, Mbak. Ini. Jadi memang sepertinya ini jebakan Batman ini, Kak Meli ini kalau saya lihat nih. Jadi orang dikasih bansos 600.000, tetapi rekening-rekening yang orangnya pemain-pemain judol. Jadi itu memang sepertinya ada orang-orang yang bermain itu. Jadi lu gua kasih uang, udah lu habis buat judol gitu kira-kira. Jadi saran saya buat negara ini, kenapa sih nggak dilegalkan aja perjudian ini gitu loh, Mbak Mary. Seperti tetangga kita Singapura tuh kan dilegalkan, jadi ada uang masuk itu pajak dari perjudian itu ke negara gitu loh. Kita lihat aja kemarin almarhum Lukas NMB itu gubernur Papua,
aliran dananya kemana larinya? Itu kan ke Singapura, hampir berapa puluh triliun dia dana dari Papua dibawa untuk main poker di sono di Singapura. Kalau di Indonesia ada perjudian yang legal kan sudah pasti dia di Indonesia, nggak usah jauh-jauh lah ke Singapura kan. Dulu pernah itu Mbak Mary, wacana ini diusulkan oleh gubernur kita dulu zaman Pak Sutioso kalau saya nggak salah tuh tahun 2002 kalau nggak salah pernah dulu diwacanakan oleh gubernur DKI untuk membuat tempat perjudian legal di Pulau Seribu pada saat itu. Iya, tapi sampai sekarang nggak jadi juga kan. Juga sekarang ini juga bukan hanya perjudian ini Mbak Mary, sekarang ini prostitusi juga sekarang malah marak juga ini Mbak Mary, karena dilegalkan juga. Iya, jadi sekarang ini dilarang kan sekarang ini. Jadi orang jadi cari tempat yang sembunyi-sembunyi. Kalau dulu kita ingat kan ada prostitusi Keramat Tunggak tuh dulu. Terus ada lagi Kali Jodoh. Dulu kan kalau seingat saya tuh dinas-dinas kesehatan itu pasti selalu cek kesehatan tuh buat para PSK-nya dulu. Nah, sebelum dia dibuat jadi RPTRA sekarang Kali Jodoh. Kalau dulu kan tertib. Kalau sekarang ini kita lihat ya kita nggak usah ditutup-tutupi lah. Di tempat saya ini orang jadi main kucing-kucingan ini Mbak Mary. Sekarang di tempat saya ada lokalisasi tapi sembunyi-sembunyi, jadi nggak bisa dipantau, nggak bisa dicek. Justru itu sumber-sumber penyakit nanti dari situ, karena nggak terkontrol oleh pemerintah gitu loh. Maksud saya kalau bisa dibuat secara legal tapi dibuat pajak gitu loh, jadi ada sumber pemasukan buat negara ini gitu loh Mbak Mary, maksud saya. Terima kasih. Ada ide bagus nambah pajak gitu kan, berarti pelacuran juga, judi juga, narkoba juga, itu kan bagus biar nambah. Kayak rokok juga sebenarnya kan nggak bagus ya, itu juga ditarik cukai ya kan, mendingan semuanya dilegalkan saja. Tapi pertanyaannya saya balik, kayak pertambangan kan ada yang legal kan? Iya. Yang nggak legal ada nggak? Ada. Yang nggak legal ya? Iya, pertambangan yang legal ada. Apakah membuat ntar yang nggak legal itu jadi nggak ada? Kan gitu. Saya balik lagi pertanyaannya. Jadi bisa aja orang nggak mau bayar pajak juga, dibikin jadi nggak legal. Itu loh Pak. Jadi kalau misalnya tujuannya mau menarik pajak biar jadi legal, pasti ada pihak-pihak tertentu yang nggak suka. Uangnya itu sumbernya diambil. Itu kedua, ini kita harus belajar dari bangsa lalu, bangsa lain. Kayak Cina itu kan jatuh gara-gara opium kan, opium, negaranya lemah. Kita bukannya bilang mereka di situ nggak ada pelacuran, nggak ada apa segala macam, ada. Cuman ya kalau udah nggak terkontrol, ya siap-siap aja negara ini hancur karena kerjanya cuma judi, main cewek, ngobat. Dia nggak ada kayak itu yang gelandangan tuh yang di Amerika tuh, itu bukannya itu kebanyakan narkoba gitu. Mereka udah nggak bisa kerja karena udah sakit gitu loh, udah sakit. Jadi sama kayak judi, itu mentalnya udah rusak. Jadi mau diharapkan apa, mau bikin jadi produktif gitu. Nah itu saya balik lagi pertanyaannya, narik pajak dari situ faedahnya lebih besar atau enggak, atau mau penduduk kita itu jadi lebih produktif gitu loh. Makasih. Jadi tentang masalah judi online ini tuh ini sudah berapa lama ya bukan? Nah kalau menurut saya itu tuh kayaknya kayak dilema atau masalah judi online ini tuh udah kayak berwabah banget. Jadi sehingga ini kayak sudah memperbesar, judi online sudah di mana-mana. Kayak kita kalau misalnya sudah masuk website-website gitu atau udah kayak contohnya deh, kayak kalau kita mau baca berita aja, terkadang emang ada iklan yang menyediakan kayak iklan judol kayak gitu tuh. Nah itu masalah situasi judol di Indonesia saat ini.
saking situasi rakyat dan job market sekarang itu lagi mohon maaf lagi susah ya. Jadi kebanyakan dari yang pengangguran sama yang dari lagi kesusahan dalam finansialnya mereka udah pada ikut judi online tersebut. Dan menurut saya apakah judi online kayak gini harusnya kayak dibuat legal atau enggak? Ya itu juga harus dilihat kayak cara membuat sistemnya juga gitu. Karena waktu zaman gue dulu ya itu walaupun belum online ya, itu sempat judi waktu itu dilegalkan waktu zamannya si Gubernur Ali Sadikin, gubernur yang waktu itu ada pada tahun 1970-an seingat saya. Dan itu sebenarnya waktu dulu tuh sebenarnya sukses dan gak begitu dilama banget gitu, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba udah gak ada gitu. Tapi mungkin karena kebanyakan dari legalitas judinya itu kayak kurang bersistematis, kurang ada hasilnya, kurang berpajak, dan makanya itu judinya tidak ada. Nah sekarang karena saking berpesatnya pertumbuhan teknologi di Indonesia dan serta di dunia, sekarang membuat situs-situs judi online itu sudah gampang banget. Dan itu juga bisa tersebar dengan begitu cepat. Buktinya kayak kalau kita visit situs website apapun pasti somehow pasti akan ada iklan yang berhubungan sama judi online-nya itu. Dan itu menurut saya wabah yang pemerintah harus secara efektif harus ditandatangani gitu. Maupun itu mau judinya dilegalin atau tidak, harusnya pemerintah harus lebih tancap lagi bertanggung jawabnya mereka gitu. Mau dilegalin ya buatlah sistem judi online, judinya mereka sendiri seperti Malaysia dan Singapura yang sudah dijelaskan oleh Pak Simamora dan speaker sebelumnya. Kalau tidak, ya kalau mau dilegalkan ya harusnya pemerintah harus lebih tegas lagi dalam masalah ini, terutama dengan judi online yang sudah menjadi sebuah wabah gitu. Judul memang kalau masih sulit, minimal dana bansosnya diblokir dulu gitu Mas, karena itu kan duit rakyat kan. Yang kedua, sambil jalan judulnya baru ditutup. Kalau bansosnya disalahgunakan, itu kan tiap bulan atau tiap 3 bulan ditransfer sekian gitu kan. Itu kan dana APBN semua dari masyarakat, bayar pajak. Itu Mas Anto. Jadi tahap pertama menurut saya transfer itu diblokir dulu. Yang transfer bansos yang ketahuan sama PPATK dibuat dan judi. Gitu Mas. Ya, saya mau komentari. Pertama, memang ini bicara soal mentalitas judi ini ya. Mental, oke. Nah, iya, kalau mau dibilang udah budaya di Indonesia nanti ada yang sakit hati. Tapi kenyataannya kan itu. Nah, soal judi online ini, ya memang karena ada fasilitasnya, makanya orang main. Betul pembicara sebelumnya. Kalau pemerintah serius, tutup tuh semua situs-situs itu, take down semuanya, bahkan bandar-bandarnya tangkapin, selesai tuh, nggak ada yang main judi online. Nah, cuman masalahnya kan ada nggak nih keseriusan pemerintah? Kita ini memang bangsa yang munafik. Kita selalu bilang bahwa akan memberantas judi online, akan memberantas segala bentuk perjudian, akan memberantas korupsi. Tapi ternyata semuanya hanya omon-omon. Nah, terus terang saya mau katakan, kalau Presiden Prabowo serius mau memberantas judi online ini, 1 hari bisa selesai semuanya ini. Suruh Komendigi take down semua situs. Suruh kepolisian tangkap semua bandar dalam tempo 5 hari kerja, saya yakin beres semua itu. Asal ada kemauan. Masalahnya kan nggak ada kemauan. Itu. Jadi kita ini negeri omon-omon. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Iya, sebenarnya ini nggak perlu terjadi sih judul ini kalau emang pemerintah tegas untuk semua akses judul ya. Kalau seandainya judul itu nggak diberantas dari pemerintah, ya emang buat mainan mereka orang kan. Coba kalau seandainya judul itu diberantas, ditutup, diblokir, nggak ada, itu kan mereka mau main juga nggak bisa kan Mas Anto ya. Karena judul nggak dibiarin begitu aja sama pemerintah, iya mereka buat main kan begitu. Nah kalau misalkan manfaat dari, ini sih bercandaan aja sih Mas Anto ya,
intinya tuh pemerintah tuh harus tegas memberantas judol. Ya kalau enggak mereka bisa mengembangkan uang bansos itu kan, dia pikir main judol kan kalau menang kan dianggapnya mengembangkan uang itu kan gitu. Jadi memang ketegasan dari pemerintah ini harus berani tegas hapus judol semua dari online gitu. Jadi mereka kan nggak bisa main. Jadi kalau situs-situs judol masih ada, ya mereka masih main. Gitu aja Mas Anto. Pemerintah tindak tegas. Lalu kan kayak Budi Ari ya, lagi itu kan disebut namanya. Malah dibiarin aja begitu. Memang kalau udah hubungannya sama pejabat-pejabat yang satu ditangkap, bakal ngerembet kemana-mana. Jadi susah sih kalau pemerintah nggak tegas untuk memberantas judol, ya susah. Kembali lagi mereka akan asik main kan begitu. Saya pernah nonton ada satu orang, tapi saya lupa namanya. Ada satu orang enggak? Tapi satu betul orang. Dia penjudi, bukan pengusaha judi? Waktu itu yang saya baca dia penjudi, Kak. Satu orang memang ada, dan memang ya emang kayak the god of gamblers gitu loh, Kak. Satu orang saya pernah baca, tapi saya lupa karena saya anggap entah bener tak kagak, sama Kak kayak gitu. Saya pernah baca. Oke. Berarti dia berhasil mengalahkan pengusaha kasino ya, karena kan nggak dalam sejarah siapapun yang main kasino nggak bakal bisa ngalahin pemilik kasino, betul nggak sih? Iya, betul. Ya, makanya nggak bakal bisa ngalahin yang punya kasino, betul, karena ada triknya itu. Iya, betul. Ada triknya. Oke, siap. Iya. Kita ngomongin sekarang yang fenomena ini ya, yang terima BAT. Sakti, yuk. Iya, sekarang gini Kak. Di negara kita, aparat penegak hukumnya bekerja sama dengan mafia, Kak. Catat, aparat penegak hukum. Kita tahu mereka bekerja sama dengan mafia illegal mining, mafia narkoba, mafia illegal logging, mafia human trafficking, dan termasuk mafia judol. Itu ada jenderalnya semua. Jadi kalau ditanya nggak mau, nggak bisa, itu semua udah berkolaborasi jadi satu. Karena penegak hukumnya adalah pemainnya juga. Buka aja tadi Pak Setiawan ada bilang Sambo. Sekarang pertanyaan balik saya, Teddy Minahasa sudah terbukti katanya bekerja sama dengan mafia narkoba, kok dapat kenaikan pangkat? Buka Kak, ayo. Berarti apa? Ya mereka setannya juga, tapi seragamin gitu. Tapi bener sih, kalau lu yang ngomong banyak yang sendawa tau. Biarin, kan kita ngomong bener. Kalau bener Kak, di Cina tuh udah hukum mati langsung Kak. Lah di sini mah aman kok. Backingnya ada kok. Jenderal semua Kak. Itu bintang semua. Karena bagi-bagi jatah. Lu narkoba ya. Lu penyelundupan ya. Lu judol ya. Lu tambang ya. Kan udah terbukti 300 miliar hanya tambang Aceh, uang keamanannya aja illegal mining nggak? Ya, jadi kalau pendengar BO nanya, ya itu biarnya. Habis itu kedua Kak, di ring satu presiden kok orangnya. Jadi kalau kenapa saya bilang ini lingkaran setannya ya, ini lingkaran setannya. Pemerintah pura-pura kasih bansos. Jebret masuk, judolnya dipelihara Kak. Kenapa dipelihara? Berarti kalau gitu didanai dong. Oh ya, itu ujungnya Kak. Dia di ring satu, masuk itu duit ke dia, habis itu pakai buat kampanye. Dia butuh uang ini Kak. Uang ini akan muter di atas juga, di pejabat, muter di atas, betul. Nggak menggerakkan perekonomian, tapi dia muter buat nanti kampanye lah, buat apalah. Dia juga orangnya Kak. Jadi kita paham dong sekarang, kenapa ini barang tidak mungkin diberantas. Ya memang yang nikmati kan di atas hasil bansos ini.
dia kasih gimmick bansos, uangnya nariknya ke atas juga. Teknik mainnya kan begitu, Kak. Atau kalau enggak apa, pejabatnya langsung cari BUMN punya pejabat, bikin rekening dorman, masukin ke situ, bikin bansosnya itu penerimanya fiktif semua, Kak. Ini kan mainan semua. Masa kita nggak tahu? Nggak tahu ya gue kasih tahu, gitu ya Kak judulnya. Aduh, mules gue. Terus. Cara main teknis ini begini, kenapa Om itu kagak bisa berantas. Penyandang dananya ada, udah jelas. Udah, lu babat dah hutan di Irian, kan gitu Kak. Lu udah bantu gua berapa triliun, berapa ratus triliun, berapa puluh triliun. Udah gua kasih lu kuota daging, lu yang ngambil semua nanti. Ayo, betul apa kagak? Ini mainan pejabat kita, pura-pura turunin bansos ke rakyat. Tetapi sejatinya, ujungnya yang nikmati duit APBN bansos itu, iya dia juga. Mau kaya nih buat rakyat Indonesia, jadilah pejabat. Jangan main judol. Gue kasih tahu anak-anak penerus bangsa, ya enggak? Kalau lu orang anak-anak mau kaya, jadi pejabat, ya. Karena dengan jadi pejabat, lu bisa korupsi, lu bisa tentuin korupsi lu mau halal atau enggak, legal atau kagak. Kan ada mau legal apa kagak, Kak? Itu korupsi. Semuanya di backing. Tenang saja, aman, damai sentosa. Negara ini kan memang ambruknya dibikin begini, Kak. Emang maunya, pejabat maunya begini. Dia seneng. Kalau lu bikin bener, dia nggak ada duitnya, Kak. Enggak. Kalau mau ngomong bener-bener bekerja, samera buat rakyat. Satu kata gue ngomong, bullshit lu semua. Kayak semacam estafet kan, yang diteruskan. Cuman bedanya ini nggak perlu tenaga asing gitu. Dari zaman VOC dulu, dari zamannya kamu pindah ke penjajah siapa dan hari ini PATS kita emang orang kita. Dengan pola yang sama, dengan bagaimana cara membodohin, termasuk teman-teman yang harusnya dalam pendekatan ke komunitasnya melalui keyakinan religi itu juga sudah dipadetin sama hal-hal yang jadi bagian untuk bisa di dalam sistem. Artinya setiap perkumpulan, mau majelis lah, apapun itu nggak pernah digaungkan buat kesadaran, terutama yang kita tahu kan di kebanyakan kita ini ketokohan kan, masyarakat biasanya takjim sama si tokoh ini, dan tokoh ini nggak pernah buat memberikan wejangan bahayanya, dampak-dampak dari yang kegiatan yang dimaksud. Dan pemerintah hari ini cuman banner aja, spanduk. Mereka dirasa sudah menjalankan amanat konstitusi, tapi tidak dalam penegakan. Kalau emang itu sudah dilakukan sama pemerintah, harusnya kita ini tadi lagi saya bilang, siapapun kita berangkat dari rumah, apapun profesi kita, kalau emang fokus kita emang harus memberikan perubahan, baiknya dari kita dulu. Kita sapa supir kita, hati-hati, kita ingatkan, dia ingatkan lagi anaknya, dia ingatkan lagi tetangganya, dia ingat. Itu kan berantai, kebaikan berantai gitu. Jadi saya rasa itu dulu deh. Ya sudah, yang lain nggak tahu orang kampung ya, namanya judul itu apa sih? Kalau ribut judul itu apa sih? Judi online, judi yang dilakukan online, ya. Terus caranya gimana kalau mau ikutan? Malah mau ikutan yang Saifuddin, caranya gimana? Waktu masih muda itu kan ada Huawei, ada tuntutan itu saya aktif. Nah cuman sekarang segala sesuatu kan ada masalah, jadi yang namanya judul itu saya nggak jelas, pengen pasang tapi nggak tahu caranya gimana tuh. Ada yang bisa ngajarin yang Saifuddin nggak? Tapi nggak apa-apa, itu untuk edukasi kan, biar paham kan. Iya. Jadi masuk ke situs sayang, masuk ke situs nanti tinggal terus yang dapat apa BLT ya. Terus buat main judul, kenapa apa salahnya udah dapet tuh 11 juta dong.
Hak-haknya sendiri gitu maksudnya ya. Iya. Itu kan orang Jogja kan nyetok-nyetok ke. Siapa tahu dapat 900 dipasang jadi 900 juta kan. Saya sih nggak ributin juga sama apa, soalnya segala sesuatu ada masalah. Yeah. Kalau orang Jawa bilang ada perintah mau limo, jangan dijalanin. Tahu kan mau limo? Tahu. Tahu dong. Dihindari aja. Mungkin yang nggak tahu boleh yang nggak tahu. Madat, main itu main judi, madat, maling, sama minum, mabuk. Itu 5 itu kan nggak boleh. Nah waktu zaman muda saya udah ngalamin semua, jadi ya udahlah. Jadi udah tahu ya gimana nggak enaknya ya. Risikonya udah tahu. Jadi biarin aja lah jalan-jalan jujur, nggak masalah buat saya. Daripada demo-demo di Twitter mendingan ngetak nomor. Gitu, zaman Orde kan gitu, nggak boleh demo tapi kasih nomor, kita ngetak nomor aja, mocok. Dulu juga ada kalau nggak salah apa tuh SDSB ya yang ya. Iya, DSP, terus Gawi, terus apa itu, kita lari ke Taipa, ke Kelenteng, nyari nomor. Siapa ditanyain. Judi, prostitusi dan minum itu 3 itu kejahatan sejak dari zaman dahulu kala nggak bisa hilang memang kan. Dan itu susah sekali diberantas. Betul. Dan itu judi itu ada udah sejak zaman batu ya, Pak Audi ya. Ya, itu zaman dulu banget. Itu zaman. Nah, yang celakanya di Indo ini kalau ya seperti Pak Tony ngomong tadi, yang mestinya memberantas ikut terlibat malah mendalangi. Wah, itu kacau banget itu. Kacau banget Pak itu sudah itu artinya negara ini tidak ada obatnya, sudah parah banget sudah. Nah itu yang mesti diobatin. Jadi itu yang mesti diobatin dulu. Nggak bisa kita memberantas sesuatu kalau yang istilahnya sapunya sendiri sudah tidak bersih nih, ya piye membersihkan apa gitu loh. Nggak bisa. Jadi memang apapun yang bos-bos kita mau ngomongin nggak bisa, itu omong kosong aja itu mah, tataran teori apa, tataran pemikiran aja, teoritis gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan nggak bisa kalau mereka sendiri yang bermain, nggak bisa. Memang di settingnya itu akhirnya jadi biarin aja lah ya udah. Padahal kalau kita mau berantas sih bisa aja gitu ya. Itu dia. Cuma pertanyaan saya gini, apa bedanya antara judul dengan judinya offline gitu ya, kayak di Genting Airline itu ya? Ya beda kalau beda kan online itu kan, jadi pakai data online judi online gitu. Ya. Jadi kalau artinya fisik online kan itu berarti orang lebih mudah gitu ya melakukannya. Anywhere you can do it ya. Anywhere ya benar. Untungnya apa, lebih banyak atau enggak ya? Aku juga nggak pernah main jadi nggak tahu. Ya udahlah, kalau gitu kita diam aja. Siap. Dengerin apa Bro Tony ngomong itu sudah benar sudah itu. Iyalah, tanyanya kan mau apa nggak mau. Udah jelas tidak mau, pejabat itu, pemerintah itu. Betul nggak? Jadi sudah jelas tidak mau cybercrime, mau kepolisian, mau apa? Kominfo yang dulu komedi, sekarang itu terus sekolah, PPATK, OJK, dan lain-lain, sekolah, Kementerian Pendidikan lain, itu kalau mau mas satu departemen saja pun sudah bisa membereskan hal-hal seperti begitu. Tidak mau. Jadi ini sistemik antar kementerian dan lembaga, ini sudah sistemik, sudah jahat, bahasanya begitu. Memang kondisinya itu dibuat sedemikian rupa, pembodohan, uangnya itu dikucurkan, dipinjamkan atau di BLT atau misalnya bagi ke siswa. Orang yang dalam kondisi sangat kekeringan dan kesulitan dikasih guyur uang sedikit beberapa juta punya pasti habis ludes. Bukan dia belanja untuk memutarkan ekonomi di warung-warung, tapi judi. Dan ini judi online ini jahatnya apa? Itu semua nanti muaranya itu jatuh kepada satu lembaga atau orang yang satu. Jadi tidak menggerakkan ekonomi. Uang disedot dari jutaan rakyat kecil yang tidak yang kena
kebiasaan untuk judol itu, lalu kesedot ke atas itu semua jatuh, bisa jadi ke luar negeri, ekonomi mana putar, sama sekali tidak putar. Jadi ini adalah uang yang sia-sia. Jadi dan itu juga pembiaran. Jadi kalau Pak Heri bilang mau apa nggak mau, jelas udah jelas tidak mau, dan pembiaran dan sistemik itu bahasanya. Jadi bahwa sudah ini kondisinya itu sudah sedemikian jelek dan jahat. Itu semua terkait. Jadi pejabat-pejabat itu dosa besar. Kalau tidak memperbaiki itu dosa besar. Duduk di situ di jabatan yang orang seolah-olah memuliakan itu, yang dia makan, yang dia hidup itu fasilitas semuanya itu dosa besar itu. Dan itu dia. Jadi kalau ekonomi gerak itu adalah pemerintah kucurkan 1 juta. Saya beli misalnya di warung-warung, di pasar-pasar impres, pasar-pasar tradisional, itu gerakan ekonomi. Mau beli galon, mau bayar listrik, mau bayar apa, itu gerakan ekonomi. Tetapi kalau judol itu larinya itu kesedotnya ke atas ke satu orang, satu lembaga atau beberapa lembaga internasional, uangnya kesedot ke situ. Ya, makin kering, Indonesia makin kering. Berapapun triliunan dikucurkan untuk membantu seperti itu, pasti makin kering. Dan itu sistemik, pembiaran, pembodohan, pemiskinan, dan akhirnya seolah-olah yang rakyat kecil ini berhubungan sama hukum. Bukan. Kalau secara saya ya Bu Nena, sederhana saja, Pak Presiden kalau mau ya, perintahkan ke salah satu lembaga instansi terkait itu, tangkap 1 atau 2 orang yang bandar paling besar di atasnya, bos-bosnya itu, dihukum mati atau di pokoknya hukum seberat-beratnya, foto dan ceritanya itu, ya pokoknya proses penghukumannya itu difoto, divideokan, lalu disebarkan ke semua sekolah, ke semua lingkungan kehidupan anak-anak yang lumayan miskin itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakek neneknya itu, anaknya semua nonton. Apakah masih berani? Ada nggak pemain judi yang kaya? Kecuali bandar ya? Tidak ada. Oke, siap. Banyak penduduk di daerah-daerah pun melakukan aktivitas sendiri, dan oke lah, kita jangan terlalu pesimis lah, kita optimis mereka kita ya. Walaupun kita lihat kiri kanan yang miskin masih ada ya. Pernah dengar gak yang namanya Markus? Dia adalah singkatan dari makelar kasus. Jadi yang terjadi teman, setelah ada keributan dikit dia sesama masyarakat, akhirnya kasus dia bergulir dan menjadi besar. Akhirnya dituntut kiri kanan. Rupanya belakangan di grup kita juga ya tahu lah, ini ada yang namanya makelar kasus, karena semua berhubungan dengan uang. Bagi pun kalau nggak ada kasus, mungkin mereka mendapat anggaran minim, mereka juga susah. Akhirnya terciptalah satu ekosistem. Nah, ini mengacu kepada tema kita hari ini, baik judi yang bukan online maupun online, itu sama-sama memberikan peluang untuk mendapatkan uang. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah seperti itu ya. Betul. Seolah-olah seperti antara ya tutup sebelah mata lah, supaya menciptakan perputaran uang dalam hal negatif artinya. Ya toh. Jadi kalau saya mau mengatakan dengan teknologi Indonesia yang ada, termasuk kepolisian pun ada yang namanya cyber polisi ya, polisi cyber ya. Cyber crime itu ya. Cyber crime itu ya, itu bisa mau bereskan gini mah bisa. Tetapi yang saya pikir kita semua sepakat seluruh dunia, yang namanya judi, yang namanya prostitusi, yang namanya minim, itu gak pernah akan selesai. Jadi menghadapinya hanya dengan meningkatkan kemampuan teknologi untuk mengcounter. Pembelajaran, literasi semuanya baik, tetapi percayalah ini tidak pernah akan lenyap di bumi ini, sepanjang bumi ini masih ada. Jadi untuk menguranginya, yang petugas hukumnya hanya 2. 1, mau apa tidak, willingness-nya ada apa enggak. Kalau mau, teknologi itu bisa. Anak-anak muda Indonesia juga pinter-pinter kok untuk melakukan counter terhadap hal-hal gini. Judi, narkoba, minuman keras, dan lain-lain kejahatan tuh haram dalam agama Islam, baik buat orang miskin maupun orang kaya, dan juga melanggar undang-undang. Jadi bukan harapan, sekalipun buat orang miskin. Itu di agama nggak ada itu ajaran atas komunis gitu ya. Dan kita tahu bahwa
bikin kecanduan, judi, narkoba dan apa yang ditangkap tuh badar kecil. Bukan badar besar ya selama ini. Yang dibilang badar besar tuh rilis oknum kepolisian kemungkinan tidak benar karena badar besarnya masih aman semuanya. Badar kecil saja yang ditangkap dan masih bisa bisnis dari dalam penjara loh. Itu buktinya benar, kemungkinannya itu ada. Ferdi Sambo. Kenapa dengan lama dan belakangan habis itu kan ditelusuri kan di DPR rame kan ada petanya kerajaan judul segala macam kan. Iya. Ini kalau udah ada petanya kan tinggal ditelusuri aja. Ya. Tuh, dan itu kan udah lama nggak? Udah lama dong. Harusnya ada progresnya. Iya. Enggak. Kalau memang niat untuk dihabisin kayak tadi buat udah bener tuh. Yang niatnya ada nggak untuk nggak beresin? Kalau ini kan istilahnya setengah dibuka setengah tutup, setengah ngintip gitu kan. Mungkin ada duit itu juga, jadi akhirnya nggak kelar nih, jadi penyakitnya gitu kan. Yang terjadi adalah ya pura-pura nggak tahu, pura-pura memberantas judol, tapi sebenarnya masih tahu temannya juga yang menghandle masalah gitu kan. Pejabat-pejabatnya gitu kan. Mungkin kalau ada yang lebih tahu petanya lebih bisa diterang-terangin, mungkin Tony atau siapa menilai ya misalnya mencerahkan lebih. Artinya gini, kuncinya adalah keinginan untuk menegakkan hukum atau enggak. Kalau memang udah hukum itu ditegakkan, berantas benar-benar berantas, jadi korupsi juga ujungnya kan masalah korupsi lagi ini kan jauh dari itu. Betul. Jadi masalah niat lah ini sih, bukan jadi jangan nyalain kata motor, bener, jangan nyalain anak rakyat kecilnya. Rakyat kecil kan karena masih ada kan masih bisa pakai istilahnya gitu kan. Kalau yang Pak Teddy bilang ngasih penyuluhan mah udah banyak lah, penyuluhan di mana-mana rasanya udah tahu. Betul. Sekarang anak-anak SD aja pada main judol loh itu loh. Oh ya? Saya baru tahu. Iya, meskipun kecil-kecil gitu ya. Oh udah marak. Kalau main game ya mungkin game dicekokin ini. Dan memang itu Mbak, kalau mau diberantas kan dari Kominfo-nya juga ditutup. Iya, bukan hanya ditutup, tapi maksudnya yang paling penting cari siapa dalamnya. Iya, sebenarnya ditutup dan penegakan hukumnya itu yang penting ya. Jadi betul ditangkap kepala-kepalanya. Oke. Kalau ini kan kita gini, yang bawah-bawah ditangkap, tapi akhirnya yang di atas masih dibiarin, sama aja bohong. Iya, betul. Ya itu aja nih. Begini ya, sebenarnya saya nilai ya, ini judol memang kemarin saya dengar salah satu dari swasta ada pengamat ya, emang itu mainan orang gitu ya semua. BLT juga gitu, sebagian cuma alasan digembor-gemborin, semua sebenarnya korupsi kok. BLT semua makan begitu. Gitu, Nena, mereka nggak mungkin lebih bodoh dari Akong lah. Ya cuma pikiran kan lain, bener nggak? Ya nggak mungkin kita isu gitu ya, capek. Yang penting kan mereka nggak mungkin ribuduh gitu dah Akong. Memang otak mereka ya otak istilahnya bahasa kasar ya maling gitu. Maka Tony bilang negeri ini orang pintar, ya bisa ngurusin negeri ini. Justru orangnya amburadul, sancipa punya bahasa sama laga pasal 378 punya semua. gitu. Jadi udah kacau ya nggak. Jadi apapun berani ngomong, salah ngomong, maaf, modal coba maaf loh itu. Yang dari Cina sama Kamboja kan dia kelar operasi kan buat nangkap kan. Nah itu Indonesia kan ada ASEAN. Kemarin kan baru ada ASEAN juga kan, acara ASEAN gitu ya, kalau nggak salah. Ya didiskusikan lah sama pemerintah Kamboja itu gitu loh. Kalau daripada ngirim ke Palestina, mendingan ngirim prajurit atau prajurit lah ke sana gitu loh, buat bantu untuk tangkap-tangkepin. Nah itu kan di sini juga ada kan perusahaan orang-orang yang konglomerat gitu. Wah nih gue nyenggol-nyenggol. Iya kan? Nyenggol-nyenggol. Yang emang punya usaha di sana, usaha itu kan judi, kemarin gitu. sempat viral di sosial media, kita semua nonton ya, yang perbincangan antara orang Indonesia dan juga orang Indonesia juga yang di negara tersebut, di mana mereka adalah bagian dari judol tersebut. Bahkan bisa bilang orang itu, lu mau minta menang berapa, gitu kan? Jadi seolah-olah tuh ya gitu, emang gitu. Tapi pada nggak nyadar. Makanya saya juga bingung. Dari sekarang kan Kominfo ya, Kominfo itu harusnya dia bikin edukasi dong.
Atau dari Menteri Pendidikan juga bikin kayak program daripada itu ke wisata-wisata kan, anak sekolah ke wisata, mendingan dia bikin sosialisasi bahayanya judol, ya kan, dari sosial media juga dikasih tahu bahaya judol. Tapi kan nggak ada ini. Itu kan padahal masalah urgent juga, udah saya bilang udah mungkin sama kayak narkoba kali ya. Lebih kan efektif mana kita lakukan edukasi dengan langsung tutup aja situsnya, jadi kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tutup situs sih mereka bisa bikin lagi, manennya cuma berapa menit. Kalau saya kan bilang tadi sumbernya di itu, cuma kan sumber kalau ditutup bisa ada lagi. Jadi menurut saya ya sosialisasi dan itu ya jadi mungkin lebih efeknya lebih ganda gitu kali ya. Jadi ada kesadaran mental ya bahwa itu tuh. Kayak narkoba dulu saya pas SD kelas berapa tuh ada tuh kita pergi ke nggak tahu ke tempat mana, udah lupa lah, udah kecil gitu kan, ini bunga apa, bunga ganja, bunga jamur apa gitu yang bisa bikin fly gitu ya. Dikasih tahu efeknya buat gini gitu loh. Ntar ya intinya kan sakit kan kalau udah nggak makan ya, makanya kan kayak gitu-gitu kan nggak ada sosialisasi kita, jadi ya minim bahasa ngomong kerennya minim literasi. Gue geli banget. Intinya gitu. Iya. Jadi kurang baca, jadi kurang tahu. Jadi ya kayak gitu. Kalau lebih efektif kalau dari orangnya sendiri yang tahu, sadar. Jadi dia pakai duitnya lebih bijaksana. Gitu aja Mbak Nina. Makasih. Iya. Judol itu mau dilihat dari sisi mana ya? Karena kan yang bertanggung jawab itu kan pemerintah ya. Ya harusnya memang ditutup, itu poinnya. Kalau ditutup kan rakyat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu. Ya. Jadi jangan disalahin yang penerima bansos lah, penerima ini. Karena kalau kata anakku yang SMA bilang, kalau orang kaya judi itu hiburan, kalau orang susah judi itu harapan, kata dia. Jadi dengan dia masang 300 berharap dapat lebih buat keperluan yang lain kan gitu. Harapannya seperti itu. Jadi kalau memang mau dihentikan ya memang itu. Cuma kan kita tahu waktu itu ada anak muda yang berhasil menjebak bandarnya, malah yang ditangkap yang jebaknya. Ya kan berarti memang itu benar-benar biar tumbuh subur gitu. Lalu siapa yang disalahkan sekarang? Kalau soal bantuan sih menurut aku nggak usah lah terlalu rumit. Masyarakat itu nerima bantuan paling sebulan 300.000, ya kan? Perasaan harus tepat sasaran, harus begini, harus begitu. Kita lihat pejabat kita yang gajinya besar naik gaji nggak ribet. Kita lihat anggota dewan yang udah semuanya fasilitas lengkap untuk mengajukan seperti dana reses yang hampir 100%, itu juga nggak ribet. Kalau kita mau berbicara tepat sasaran, harusnya nggak semua anggota dewan dapat tunjangan dong. Kan mereka juga hidup yang udah punya rumah di Jakarta misalnya, kan nggak perlu dapat tunjangan rumah, kan gitu. Jadi kalau buat orang kecil tuh terlalu hitungan kalau menurut saya. Kalau buat orang besar jor-joran. Itu sih bangsa kita nggak adilnya di sana gitu. Jadi kalau judul intinya gampang, kalau mau tutup itu aja satu itu. Jadi pemerintah nggak usah berteriak-teriak soal judul, berarti menunjukkan Anda itu lemah, Anda itu tidak becus bekerja gitu. Jadi ngapain kita menyalahkan orang kecil? Orang kecil tuh hiburannya cuma itu, dia mau kemana? Mau terbang nggak cukup duit segitu. Ya kalau orang besar liburan bisa rekreasi kemana? Mereka nggak ada, Nen. Jadi apa yang ada di depan mata mereka gitu, bahwa kalau langsung bantuan ke sekolah udah kayak model sekolah beasiswa. Itu sebagian dibuat bayarkan ke kampus, tapi sebagian untuk uang saku mereka, tujuannya itu. Iya kan? Kalau semuanya masuk ke kampus mereka nggak ada uang saku, apa mereka bisa berangkat kuliah? Semua sisi bisa bermain, mau pejabatnya juga sama. Semua sisi. Jadi jangan mindsetnya masa lu doang gitu ya. Lu doang, iya. Pejabatnya proyek apapun bisa jadi bancaan, kenapa kita tidak? Lalu orang mikir gini,
ala duit negara ini gitu loh, Nan. Banyak kan orang bawah uang negara, duit negara, apalagi sekarang korupsi kan terbuka ya, siapapun tahu ya. Kalau dia bisa, kenapa gue enggak kan? Ya gitu. Itu yang juga kasus banyak terjadi, BLT kan dipotongin sama yang kasih, lucu banget. Itu masalahnya. Jadi dikasih langsung tetap dipotong, ya kan? Nggak dikasih langsung. Dipotong, nggak dikasih ya dipotong. Udah dapat susah lah. Intinya mentalitas bangsa kita yang harus diperbaiki sih, dari atas ke bawah ini. Yang di atas yang nggak amanah, yang di bawahnya nggak bersyukur, itu jadi susah. Iya, kalau masalah judulnya tadi yang Bapak Osman kan sudah menyampaikan ya, sebenarnya kan nggak susah ya, tinggal tutup aja. Oke, anggaplah judul nggak bisa ditutup karena berbagai alasan, tetapi kan kita bisa punya trik tertentu ya Kak Nena ya, untuk bagaimana bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Jadi subsidi selama ini ya itu banyak kan nggak tepat sasarannya karena apa? Istilahnya kayak sinterklas gitu kan, bagi-bagi uang tunai gitu. Nah sementara kalau masyarakat kita diberikan uang tunai, pasti mereka bisa jadi karena ada dorongan kebutuhan yang lain. Itu yang pertama biasanya. Harusnya untuk beli ini, tapi ternyata dialokasikan untuk yang lain. Itu sebenarnya ya masih rodok lumayan ya Kak Nena. Daripada misalnya diberikan bantuan, terus habis itu untuk beli rokok atau beli sesuatu yang unfaedah, termasuk untuk judol gitu lah. Nah bagaimana sih misalnya gini Kak Nena, bantuannya itu diberikan dalam bentuk yang langsung dan juga real. Untuk sekolah misalnya, ini saya ambil contoh beberapa aja. Untuk sekolah, kenapa kok kan sekolah itu punya kan data-datanya siapa saja siswa-siswa yang memang kurang mampu. Biasanya juga kalau bantuan dari keringanan biaya pun kan ada surat keterangan dari perangkat itu kan, RT, RW dan lain sebagainya. Itu kan peran data statistik BPS ya biasanya seperti itu kan, mana saja sih warga yang kurang mampu sehingga sampai perlu dibantu untuk biaya sekolahnya. Nah bantuan itu langsung diberikan ke sekolahnya, jadi nggak masuk ke kantongnya masing-masing gitu. Sehingga kalau misalnya pokoknya dijamin bahwa sekolah, kamu tinggal sekolah, terus habis itu bantuan itu dari pemerintah langsung masuk ke kasnya sekolah untuk bantuan atas nama siswa ABC, kan tepat sasaran Kak Nena. Itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya daripada dikasih misalnya cashback atau apa untuk gas atau listrik misalnya, kenapa nggak langsung misalnya diberikan penyalurannya itu yang dulu pernah diungkapkan seperti ini ya, Pak Ahok ya, dalam bentuk seperti semuanya sama, nggak ada yang 3 kilo yang terus kayaknya dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah tapi bentuknya tukar gitu loh, langsung tukar. Kalau misalnya tidak menukar itu ya sudah, uang pemerintah itu tidak terhambur percuma dan terus nanti akhirnya untuk bancaan yang lain gitu loh Kak Nena. Artinya itu kan dana itu bisa tetap tidak istilahnya mubazir gitulah. Nah terus listrik pun sama. Listrik misalnya diberikan tarif khusus atau misalnya tarifnya sama tetapi diberikan misalnya kayak voucher atau apa yang itu bisa digunakan. Semua kan sekarang dikaitkan dengan NIK Kak Nena. NIK itu kan istilahnya single ID itu kan bisa dipakai. Sekarang semua juga katanya NPWP pakai NIK. Apa pakai NIK? Kenapa? Seperti itu tidak bisa disederhanakan gitu loh. Sebetulnya bukan karena tidak mampu, tetapi tidak mau itu loh. Ya karena memang sistem yang sudah
nggak baik itu tetap masih terus saja dipelihara gitu. Sebetulnya banyak sih kalau upaya-upaya kreatif itu bisa dilakukan, itu tentunya bisa efisiensi dan efektivitasnya akan baik kok. Siap. Memang dipiara. Itu menteri yang udah mau pindah itunya jagoannya tuh, itu kan terlibat, sudah disebut namanya di sidang. Nah dia apa-apain coba. Jadi memang dipiara, itu katanya beginilah begitu menyengsarakan, tapi ada bandarnya bos, bandarnya setor ke mereka, jadi nggak bakal ditutup. Sebenarnya mau apa enggak aja itu kan nggak susah itu. Yang indikasi itu di shutdown aja nomornya, biar dia ganti-ganti terus, dia shutdown lagi, dimatiin, kan nggak bisa main. Iya. Tapi kan begitu. Ya, jadi memang kita ini begitulah ya, pemerintah. Terakhir Pak Prabowo udah banyak pidato sih ya beliau ya. Terakhir ngomong saya tanggung jawab, nggak ada apa-apa. Ya udahlah, kita mesti diamin dulu ini isu. Menurut saya sih juga itu bukan isu besar ya, cuma politicking aja. Itu bandar itu yang bermain. Jepang kan pengen juga yang ke Surabaya, ya nggak? Jepang pertama dapat MRT, terus Jakarta Bandung Cina. Ini kan dia bermain. Yang lokal juga dipadani, kan ada partner lokalnya, kita tahu lah yang dapat benefit juga. Nah lokal ini juga bermain. Ini kan main isu-isu begini kan nggak butuh banyak duit, tapi kan dijelek-jelekin dulu. Makanya Jonan dipanggil. Memang ada masalah ya, masalah keuangan sih enggak. Ini masalah kalau maaf ya ditangkap aja. Nah cuma kan enggak. Ya kayak gini lah, kayak judol, ada masalah ya menyengsarakan rakyat, tapi begitu basmi aja, ditutup aja. Betul. Apa susahnya? Apa susahnya sebetulnya kalau untuk tinggal menutup saja ya situs-situs itu ya? Betul sekali. Jadi banyak hal lah ya. Giliran Richard Saroh itu yang 1T, lu usut dong, 1T duitnya dari mana, gajinya berapa ya, gajinya kalau sebulan 30 juta atau 50 juta, lu kali aja selama kerja paling juga berapa miliar kan dia pakai juga buat hidup. Nah itu 1T dari mana, dari songkokan siapa, siapa yang menang, di situ diusut, diurai. Pejabat kena disikat juga, tapi kan nggak mau, didiemin. Nah, ini kapan mau selesai? Jadi benang kusut lah ya, kalau nggak punya political will yang keras ya, yang benar-benar sikat Pak Prabowo, kita dukunglah. Biar sekali-sekali rakyat menonton ya. Yes. Jadi penderitanya, pelengkap penderitanya jangan rakyat terus suruh bayar pajak. Itu pejabat lah yang korupsi kan, yang korupsi. Kalau yang kerja benar ya nggak apa-apa gitu loh. Bener dong ya. Jadi sekali-sekali rakyat nonton, tepuk tangan gitu. Berbahaya boleh lah ditambah, tapi implementasi, jangan ngomong-ngomong, sikat-sikat. Nah demen itu rakyat pastilah dukung ya. Betul itu yang ditunggu ya. Jadi tegas gitu ya. Ya, bola ini tendangan sudut sudah ditendang ya, tinggal siapa yang nyundul. Ya, kalau kita bicara judi ya, itu saya rasa umurnya ya sepanjang peradaban manusia kayaknya, Mas Santo ya. Bahkan di dalam Alkitab pun ada momen perjudian juga, di mana baju yang dipertaruhkan bajunya. Ya kita tahu ya Tuhan Yesus ya, waktu karya penebusan terakhir dia itu jubahnya pun dipertaruhkan dengan mengundi itu dari tentara Kapernaum ya, yang kita baca di Alkitab ya. Jadi saya rasa kalau masalah judi ini sepanjang peradaban manusia tidak akan hilang ya, karena ya saya yakin juga secara awam kita melihatnya perjudian itu kan ada nilai atraktif yang tinggi ya.
ada nilai kesenangan juga. Meskipun di sisi lain ada pengorbanan yang serta-merta terjadi gitu. Ketika tebakannya ataupun permainan itu kalah kita yang kita pertaruhkan gitu. Nah, saya juga nggak habis pikir kalau kita bicara judi online ini, online yang seperti apa juga nih ya. Kita harus ini Mas Anto, harus pilah-pilah dulu nih. Bicara judi online itu kan artinya secara digital. Kalau secara digital itu kan banyak situs-situs yang dari mulai model kayak pinball gitu ya, kayak jackpot, ya kan. Terus ada juga kayak togel, ya Mas Anto pasti pernah denger lah atau pernah juga masuk ke dalamnya gitu. Nah itu saya tahu persis tuh kalau yang jackpot gitu ya all the time ya 24 jam. Nah kalau togel itu 2 jam sekali. Ya kan saya pernah dengar tuh kayak Toto Australia, Toto Singapura, ya kan, sampai jam 12 malam tuh. Nah, ada juga judi online yang ini yang saya pernah lama juga ngikutin temen lah ya. Nah ini di situsnya itu kita bisa pertaruhkan. Yang saya suka adalah sepak bola gitu. Saya yakin masyarakat sudah ngerti lah gitu. Ngepur lah. Ya, pur-puran kayak gitu lah ya, kita fair-fairan aja ngomong ya. Jadi kalau kita bicara, kita pilih yang sifatnya jackpot ataupun togel ya, yang umumnya seperti itu kan sebenarnya saya juga nggak ngerti masyarakat kalau memang ketiban istilahnya tergulung ya uangnya itu sampai habis uangnya itu di judi sejenis itu, saya nggak habis pikir gimana berpikirnya, padahal kita tahu bahwa itu kan sebenarnya lawan server gitu loh. Ngomong simpelnya kan itu yang udah disetting dengan bahasa komputer gitu loh, ya kan. Dalam sekian detik pasangan yang kita ini akan ya saatnya nanti keluar mungkin entah yang ke-20 kali atau ke-30 kali gitu loh. Itu randomnya besar sekali gitu. Nah cuman kalau untuk yang sifatnya kita judi kayak taruhan bola ataupun pertandingan-pertandingan lain, itu menurut saya lebih fair ya. Kenapa? Saya ya pribadi ngelihatnya itu karena itu live ya, dimainkan secara beneran gitu loh, bukannya server gitu Mas Santo. Ya kan, dan memang kita tahu semakin bagus itu permainan kayak sepak bola Eropa ya, Liga Inggris, Liga Italia itu sebenarnya menurut semakin besar nilai konspirasinya gitu, semakin tidak terlihat antara palsu dan asli gitu. Nah hal-hal seperti ini jadi saya juga sering dengar bahwa banyak juga pemain-pemain ini, player-player ini ya, terutama di sepak bola, entah dia ikut temennya atau apa, akhirnya kegulung juga gitu loh. Makanya harus benar-benar tahu lah kalau kita mau memasuki dunia itu ya benar-benar jangan sampai mencari keuntungan di situ gitu. Saya bukan bisa mengaminkan judi ya, tetapi di situ saya nggak pungkiri ada di dalamnya gitu. Cuma kita harus tahu diri introspeksi judi. Judi itu kan kayak miras gitu, kayak minuman keras, ya kan. Ada nilai adiktifnya, kayak rokok ada nilai adiktifnya, ada nilai kesenangannya gitu. Nah, cuma kalau kita tahu diri, kita selamat gitu, ya kan. Bahkan kita menjadi kenangan gitu. Kayak saya sekarang saya udah nggak mau lah, udah pensiun, ibaratnya bukan kalah, saya terus terang aja saya lebih banyak menangnya gitu kalau di judi bola, Mas Anto tadi ngomong gitu loh ya, yang namanya purbalik kayak gitu dengan nilai K ya istilahnya itu ya, kita buka aja sih mumpung di sini ya kan. Itu sebenarnya dari 10
10 pertandingan ya seenggaknya kita menang di 3 lah. Nggak boleh main 1-2 pertandingan. Kita harus ambil 10 atau mungkin 12. Tetapi dengan satu pengetahuan dasar yang memang udah kita cermati. Nah, balik lagi ke yang topiknya ini, di bawah gaji 5 juta terperangkap dalam judi online ini, apapun itu jenisnya, ya itu sebenarnya ya resiko itu orang itu sendiri gitu loh. Kenapa? Karena dengan penghasilan seperti itu dia pertaruhkan uangnya habis gitu. Cuma kalau untuk menghilangkan kegiatan judi, saya rasa sih itu susah ya. Kalau bicara judi ya, itu saya yakin ya udah sepanjang kehidupan manusia ya, Mbak Anita ya, gitu. Yang Mas Arif ya, sorry. Nah, ya tadi ada Sabta. Nah, jadi kalau kita tahu ya, bahkan judi itu sendiri itu kalau kita baca di Alkitab pun ada gitu. Bahkan momen judi itu sendiri hadir pada saat puncak dari karya penebusan dosa ya. Mungkin Mbak Anita kalau baca di Alkitab itu tentara di Kapernaum itu mempertaruhkan jubahnya Tuhan kita sendiri gitu loh, ya kan, untuk dijudikan gitu loh, siapa yang menang dan kalah gitu. Jadi menurut saya judi itu sendiri saya rasa nggak akan pernah hilang ya. Nah sebenarnya kalau mau menyelesaikan judi ya artinya memperkecil itu bagaimana persuasi kita ataupun dari para pejabat ya, walau dalam hal ini mungkin Menteri Komunikasi ya, itu semakin terus mempersuasikan bahwa judi online terutama ya itu suatu yang memang kebohongan gitu. Karena judi online itu sendiri itu kan sebenarnya kalau zaman dulu sebelum ada era internet ya, era digital ini kan judi juga udah marak gitu loh, ya kan, gitu loh. Bahkan saya bilang sepanjang kehidupan manusia gitu, karena memang satu pertaruhan itu ada satu kesenangan, ada satu unsur-unsur yang atraktif gitu loh. Nah, tinggal masalahnya adiktifnya sejauh mana, itulah yang menjadi mungkin akar dari masalah yang berikutnya yang lebih penting gitu loh, yang lebih membahayakan gitu loh. Nah, apalagi sekarang judi online ini sendiri sudah marak ya kan. Nah, judi itu sendiri menurut saya, judi online itu kan banyak ya itemnya gitu. Dari mulai permainan, dari mulai tebak nomor, bahkan tebak pertandingan gitu loh. Bahkan di pertandingan internasional, kalau Mbak Anita tahu, dari cabang sepak bola sampai cabang softball sekalipun itu dipertaruhkan. Saya tahu itu. Ada fur, ada apa. Nah, jadi kalau kita lihat judi, ya judi itu proses ya. Sepanjang masyarakat yang memainkan judi ini untung, ya saya pikir ya itu fine-fine aja gitu loh. Nah, bisa nggak PPATK melihat atau menganalisis apakah judi ini banyak yang kalah atau yang menang? Nah, ini sedikit guyon ya menurut saya. Ini jadi nggak ada judi ibaratnya orang kaya dari judi gitu. Tetapi tidak semua orang berjudi itu menjadikan dia sengsara. Nah, makanya di sini ada satu analisis ya. Kalau memang seorang itu nggak bisa tahan akan satu permainan yang bersifat pertaruhan, dia harus cermat gitu loh. Iya. Jadi kalau misalkan gaji dia di bawah 5 juta, kalau menurut saya jangan coba-coba. Karena untuk dia hidup sendiri dia udah habis gitu. Iya. Tapi kalau orang gajinya di atas 20 juta, dia nggak bisa tahan karena karakter jiwanya ada unsur pengembaraan, ada unsur petualangan dalam hal pertaruhan, fine-fine aja saya. Dan dia harus lebih meningkatkan analisisnya gitu loh. Seperti itu, Mbak.
Nah, dan satu lagi kalau masalah judi online itu yang kayak tebak angka itu kan cuma permainan server, itu bohong aja. Gitu. Kalau tebak pertandingan yang live kayak bola kan marak tuh. Saya juga tahu lah, saya juga pernah main lah kayak gitu. Iya, itu bisa menang karena itu live gitu. Baik, Pak Juli. Masalah ini nggak selesai ya Pak ya. Iya. Jadi menurut saya kita ini milih kayak Kapolri gitu yang buat memberantas kejahatan seperti ini tuh nggak berdasar. Kita lihat lalu lalang ini mobil pejabat Polri yang diiringin sama pengawalnya, sibuk lalu lalang, yang lain stroke. Ya, salah satu contohnya ini. Jadi kalau mau nyalain masyarakat itu nggak bisa, Mbak. Namanya kalau kita udah pegang duit, kita mau beli apa itu hak dia, ya nggak, Mbak? Ya kan? Iya. Bener nggak, Mbak? Misalkan saya punya duit nih, saya mau beli narkoba, itu urusan saya, yang punya duit saya. Ya nggak bisa disalahkan. Ya, cuma kan emang orang itu kan harus punya akal budi dan pikiran yang benar melakukan ini. Enggak, ya mungkin orangnya itu beda-beda. Nah, kita kalau mau memberantas sesuatu itu harus dari akarnya. Nah, kenapa sampai saat ini website gitu nggak bisa ditertibkan? Sedangkan kalau kita lihat aja ya, kalau misalkan contoh nih kita lihat misalkan buka nih di internet YouTube atau apa yang misalkan mohon maaf yang XXX gitu, yang porno gitu, itu bisa keblokir loh, Mbak. Iya kan? Mbak pernah nggak coba iseng-iseng aja lah ya tulis yang XX gitu, keblokir semuanya. Masa yang judi online ini nggak bisa gitu loh. Berarti kan ada yang banking, ada yang punya kepentingan di situ, ya nggak, Mbak? Iya. Nah, terus yang satu lagi, ya itulah, kita ini ngangkat pejabat kayak Polri itu tidak berdasarkan kinerja. Coba misalkan ada ketika seseorang itu fit and proper test ya untuk menduduki suatu jabatan itu. Nah, itu di challenge gitu. Kamu bisa nggak memberantas itu judi online? Ketika ada 3 kandidat lah diajukan ke DPR, bisa kan si A nggak bisa, si B ragu-ragu, si C bisa, berani. Oke, angkatlah dia, walaupun dia misalkan pangkatnya masih kopral, gitu loh. Jadi saat ini tuh berdasarkan koneksi, pejabat Polri itu diangkat itu nggak berdasarkan kinerja. Kelihatannya sibuk aja lalu lalang ini buat macet, nyalain serobo, suruh masyarakat minggir, tapi hasil nol besar. Itulah pejabat di Indonesia. Jadi menurut saya yaitu sudah saatnya anggota DPR kita ini mungkin melek lah. Mungkin ya karena anggota DPR juga kita ini mudah disogok sih, Mbak ya. Jadi satu golongan parpol atau perwakilan koalisi, milih si A aja ini, nanti kalian tunjangan kita naikkan melalui reses, melalui rapat gini-gini. Ya jadi hasilnya beginilah. Akibatnya masyarakat disalahin, padahal bukan masyarakat. Kita kalau mau memberantas sesuatu itu dari akarnya dulu. Kalau misalkan di situs orang misalkan mau nonton XXX itu nggak bisa kebuka, ya otomatis ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, udah itu dia akan melakukan hal kegiatan positif lainnya. Tapi kalau misalkan situs judi online bisa dibuka dengan mudah akses, dengan 5.000 dia bisa bermain, ya susah kalau kayak gitu. Kita nggak memberantas ke akarnya. Kalau soal judi, mestinya tuh mereka tuh dikasih tahu ya. Kalau di Cina tuh ada pepatah, satu ciusu. Jadi 10 orang judi, 9 pasti kalah. Jadi makanya apa tuh yang buka judi itu menggunakan ini kali. Maksudnya 10 main 9 pasti kalah. Kalau nggak buat apa dia buka gituan, betul nggak? Ya. Udah gitu orang sini aduh pada miskin, kepengen cari rezeki gitu cepet-cepet, nggak taunya ambles lagi gitu. Saya pikir, dan juga saya pikir katanya jelekin Prabowo. Sebetulnya sih aku bilang Prabowo itu sebetulnya pengen bersih, tapi
dia kayaknya kanan kiri tuh ada yang setir. Dia mau ke kanan dicegat, dia mau ke kiri dimototin, dia mau ke depan, pokoknya kayak ada intel gelap gitu. Jadi dia susah gerak. Jadi kita makanya kita nilai ini gimana sih, ngomongnya begini tapi perbuatannya enggak. Kadang-kadang bisa dalam hatinya kepengen begitu tapi banyak yang cegat intel yang gelap-gelap begitu kali dalam hati begitu. Sama tadi Pak Tony bilang sama Om Yansen, Ko Yansen bilang gini, merek HP apa gitu ya. Kalau saya sih mereknya anti maling. Jadi yang udah maling nggak mau, udah YouTube juga nggak bisa. Boro-boro judi lagi. Iya, saya pikir sih mesti gunain pepatah itu tuh yang saya selalu diingetin sama orang tua. 10 judi 9 pasti gagal. Saya kan salah satu pertobatan dari judi lah gitu ya. Jadi judi itu, ini bahasnya dengan bansos apa ini ya kita? Juga ada lebih dari 600.000 penerima bantuan sosial menggunakan dana bansos untuk bermain judol juga itu. Oke. Ya, itu hubungannya dengan begini. Pertama, pemerintah yang lalu itu memberikan bansos itu tujuannya untuk politik. Ya, untuk tujuan terpilihnya mantan anaknya, ya, untuk pilpres. Nah, sehingga pasti salah sasaran, dan itu sudah dibuktikan kan. Pemerintah sekarang menyatakan berapa persen yang salah sasaran. Nah, yang sekarang itu juga tetap terbukti, tetap dibuat judol. Tetapi yang sekarang itu dananya sudah nggak ada, jadi cuma 300.000 per keluarga per bulan. Duit 300.000 per bulan per keluarga. Ya, kalau nggak ada anak aja, suami istri berdua itu habis nggak mungkin sebulan itu, nggak nyampe sebulan udah habis. Bisa jadi jangan disalahkan mereka. Mereka berpikir daripada habis seminggu, ya udah, siapa tahu saya spekulasikan ke judi, ke judol. Siapa tahu jadi 900.000, jadi 5 kali lipat 1,5 juta, bisa kuat untuk sebulan. Kan itu satu. Yang kedua, kalau pemberantasan judolnya itu sangat sepele, sangat kecil, mau apa enggak pemerintah. Ya, saya itu pertobatan dari suka judi online, tapi judi online itu sudah ada lama. Ya tadi persis yang disampaikan, salah satunya buat taruhan bola. Kemarin Indonesia lawan Arab, segala itu. Ya. Nah, tetapi saya itu pernah pas waktu itu liburan ke Cina atau ke Malaysia, saya buka websitenya judol itu yang saya biasa pasang bola, itu nggak bisa, diblokir sama pemerintah Malaysia atau Cina. Nah, gitu. Sekalipun pakai VPN, ya pasti Anita tahu dong, ya kan, bahwa kalau seandainya diblokir itu pakai VPN. Tapi VPN pun tidak bisa berbuat apa-apa, tetap nggak bisa dibuka kalau pihak sekarang Komdigi memblokir, ya judol itu. Nah, tetapi sebenarnya kan kemarin itu kenapa Menkominfonya, kemarin Kominfo ya namanya, tidak diperiksa, ya kan, ya lolos dari pemeriksaan. Nah, dan sekarang berlanjut juga masih bisa. Ya, jadi itulah. Semua itu lingkaran setan. Baik. Mitra bisnis, opini dari Pak Mako tadi sekaligus menutup sesi Bisnis Man Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di sesi kali ini. Dan saya Anita Wijaya.